صلى الله عليه وسلم حضرة اسماء البصري وحضرة العبد وحضرة الشيخ مقدر وحضرة الاسماء مسلم البدري حضرة الشيخ شيخ عبد الله البدري وحضرة الشيخ بشر عمار بن اسماء البدري حضرة الشيخ شرون عبد البدري وحضرة الشيخ محمد البدري إلى حضرة الشيخ ولي مشايخنا معلمين وزوجنا وتريدنا الله يغفر لنا ويرحمهم ويبين درجاتنا الجنة يقولنا بأسرار ما قاله وعلم من وقرب لنا هذا ذنبنا ومنا ولأمين لإخواننا لخلاتنا لسيدنا لجنة العامين بل نسلم المسلمين الله يغفر لنا ويرحمهم ويبين درجاتنا الجنة وعلم يدنا الله ينوي قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والغنى والموت نسلم بلا مهنة الأرض بجيزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin disebut apa? Wa qad ja'a marratu rajulin takdirin bacalah sabahi dan anhu yaqulu karena al-fuqara'u bi majlisi Sufyan Sauri dan Allah Ta'ala yaqul qalbu marani wa qad ja'a marratan rajulun fakirun bajala sabahi dan anhu. Diceritakan di sini bahwasanya orang-orang fakir apabila mereka itu masuk ke dalam majlisnya Sufyan Sauri, mereka itu dimuliakan kalbu marah seperti para pembesar dilayani. Waqad ja'a maratan dan pernah terjadi seorang laki-laki miskin masuk ke majelis Sufyan Sauri fajala sabahidan, kemudian orang itu duduknya ini jauh daripada Sufyan Sauri. Faqala lahu, maka berkata Sufyan Sauri, taqarraba ya akhi, mendekatlah oleh kamu wahai saudaraku, lau kunta ghaniyan, apabila jikalau ikam itu orang kaya, ma qarabtuka, maka aku akan menyuruh ikam beparak. Ini beliau kalau kita ada orang miskin beparak aja nggak masuk ke majelis disuruh jauh, ada orang duit suruh jauh, nanti berduit hanya kita. Kalau sini kan kalau sini malah apabila orang kada berduit, orang sakit nang datang dilayani nang kaya raja. Nah itu lah. Pakola lahu, maka sini sampai si laki-laki nang datang ke majelis di sini sadar dirinya, sadar dirinya orang ini kadang jauh-jauh aja duduk daripada Sufyan Sauri. Tapi nama Sufyan Sauri ini tahu, mungkin melihat dari baju kumal kadang-kadang apabila kumal berarti bajunya tuh harganya murah. Jika usilin bapak kesini kamu, jikalau ikam ini orang kaya, ya Sufyan Sauri, aku pada menyuruh ikam bapak kesini untuk belajar sini. Di sini menghormati, memuliakan akan orang fakir miskin karena menghormati dan ketujuh tadi mencintai mereka ini adalah termasuk daripada menghormati jalan para nabi. Wa kana Abu Hasyim rahimahullah ta'ala yaqul, dan adalah Abu Hasyim mudah Allah berikan ridha dalam sini, memberikan rahmat dalam sini. Yaqul man khafa minal fuqara'i lam yarfa lahu amal. Siapa yang takutan dalam kehidupannya, di dalam hidup ini takutan fakir, takutan miskin, maka apapun amalnya, doanya, ibadahnya tidak akan sampai, tidak akan naik ke atas langit. Takutan miskin itu takutan. Li'annahu khafa, karena sesungguhnya orang yang takutan, li'annahu ma khafal faqru illa lituhmatihi,
karena sesungguhnya di sini kefakiran itu tidaklah hikam takutan kefakiran karena untuk kebinasaan, bukannya apabila orang fakir itu bukan menuju seseorang tadi kepada kebinasaan. Maksudnya ini setiap orang fakir itu kada tentu jangan fakir pada lawasa. Maksudnya gitu. Siapa yang takutan akan kefakiran illa lituhmatihi, karena kebinasaannya. Hanya balawasan sakit makan kada bawa, baju kada bisi, tapi kada bisi, apa kada bisi, rumah kada bisi. Takutan binasa lirabihi, karena Tuhannya azza wa jalla yang maha mulia lagi maha besar. Apabila takutan wal munhimu, adapun kebinasaan yang sebenarnya itu lillah adalah ampun Allah. Apabila ikam takutan miskin, takutan sakit hidup di dunia, takutan, maka apabila ikam takutan berarti ikam itu lillahi aduun lillahi aduun, berarti ikam itu musuh Allah. Nah, musuh Allah wal muntahimu, adapun kebinasaan itu dari Allah. Orang jadi binasa, orang menjadi sakit, orang jadi macam-macam itu karena Allah, bukan karena kemiskinan. Jadi kada ada istilah kemiskinan itu warisan kemiskinan, ada. Kalau umpamanya orang yang miskin, kalau enggak ingat kami pun enggak jadi garing terus nih karena kami miskin, kada mau kita. Masalah garing dua, masalah babaras juga. Karena mau umpamanya hari ini garing, hari ini miskin, setahun akan datang, di tahun dulu miskin juga kada datang tuh, ini namanya Tuhan, Tuhan. Kita ini sekadar berusaha dan berdoa. Itu kita, sisanya Tuhan mengatur. Tapi di sini jangan takutan. Apabila ikan takutan hidup di dunia ini fakir, maka jadikan apabila fakir aku ini karena jangan binasa itu ya tadi baju kadada jadi selambatan kurang ini itu, maka justru kebinasaan itu bukan orang mendapat kesialan, orang mendapat kebinasaan bukan disebabkan kefakiran, tapi kurang mendapatkan musibah, orang mendapatkan kebinasaan itu dari Allah. Jadi kada ada sabab menyebab itu kada. Karena ini ilmu hati, jadi dalam hati itu kayak itu. Wa fil hadis dan dalam satu hadis Nabi, billahi aduun wallahi wallah. Apabila ikan takutan miskin, maka ikan menjadi musuh Allah. Berarti kan menyekutukan Allah dah. Berarti jika apabila miskin, berarti kan hidupnya berjalan sial. Apabila miskin, maka jangan binasa. Berarti kan bertuhankan binasa. Karena itu takutan binasa, berarti kan menuhankan binasa itu tadi. Dalam hati kan bukan menuhankan Allahnya. Lalu di sini apabila ikam takutan miskin, takutan binasa, karena dengan sabab kefakiran tadi, maka ikam menjadi musuh Allah Ta'ala. Apabila musuh Allah kan mau mana? Bisa kayak apa aja, mau pijik sini di hidung aja kan, sesmahana. Sabarlah aja pijik orang. Dijabai sini di tenggorokan aja kan batok kita sudah. Makanan lah. Aduanillah menjadi musuh Tuhan. Itu tadi. Jadi jangan mengaitkan antara musibah dengan sebab kemiskinan. Aku ini kurangnya jadi kada pintar nih hari miskin umpama mengaitkan kada pintar lawan miskin ada. Malahan orang yang pintar-pintar itu mereka lahir daripada orang-orang miskin. Karena inya merasa miskin, lalu inya belajar bujur kada mau mewarisi kuitannya. Ini kan kuitan sudah kada berduit, kuitan sudah kada pintar. Itulah seorang barang tampil ada kesempatan. Nah jadi kada ada istilah itu tadi. Malahan dari keturunan orang-orang yang miskin ini mau jadi. Kalau keturunan orang kaya jarang. Kenapa jarang? Kita merasa kuitan sugihan. Aku ini dia kada pintar kan banyak aja harta kuitan kok.
sekolah Pak ada Kak aku kawaji hidup Mbah minjam modal, minta modal 2 kuitan habis terusan seorang modal mencari seorang kepintaran diandalkan, usaha diandalkan, strategi dipakai. Seorang itu apa? Seorang itu perintis bukan pewaris. Lain bebuahnya anak orang sugih itu pewaris sebenarnya. Jadi bebuahnya aku sekolah di bawahnya pintar kakak-kakak. Bapak ada lulus sekolahnya mana aja, main dengan duit. Oleh jasa, jadi sekolahnya ada, jasanya ada. Bapak, pintarnya ada aja. Itu Pak maksudnya. Jadi setiap kebinasaan jangan dikait-kaitkan dengan kefakiran. Aku nih bahari hendak kayak jaga tidak pun pintar buahnya, jakanya bahari itu kuitannya sugih kira-kira pun nih pintar. Makan mau itu pintar kada tuh senyawa. Mana pintarnya belajar biar nyawa anak orang sugih, orang miskin kan mau berdosa itu. Ada kita banggakan kayak itu. Kalau hidupnya lemah semangat dirinya, siapa itu nyaman aja nyanyinya itu ya keturunan orang sugih sakit di keturunan orang sugih, apalagi orang sugihnya lama-lama dituruninya kan 2-3 kayaknya awal keturunan orang sugih, keturunan aja jakatnya apalagi kamu raya. Karena sesungguhnya apa sih? Sesungguhnya nama atur itu Tuhan. Hari ini kada berduit, besok kada berduit, usaha tetap jalan, doa tetap jalan, masalah hasil itu urusannya ke Tuhan aja lagi. Nah, hasil itu Tuhan aja. Yang penting sama gawe turun tuh usaha jalan tuh, aman kada ada usahanya. Nah, kayak Pak banyu aja di sungai aja, kada dicibuk, kada disedot, kada naik. Parak tuh mah di sungai, jadi cibuk jo, jalan. Cibuk, apalagi nang rumah jauh dari sungai umpama. Jadi apapun sesuatu yang menimpa kita jangan dikaitkan lawan kemiskinan. Aku ini kada berduit Bang, jangan aku berduit kada hujanan, kalau nggak mobil umpama mengait-aitan. Aku buahnya yang membawa mobil aku beribadah itu jadikan hadam ya. Bang, kalau mobil jangan beribadah hayatan apa ya menikmati dulu ya, menikmati masalah beribadah kena menang sudah enggak ingat hanya tahu banyak itu lagi kalau nih ya cuma gak aku jawab banyak yang beribadah Tuhan nikmat aku orang mobil aku nak beribadah nyaman aku beribadah kada ganggu dan ini baru kalau mobil jangan beribadah pengelonceng atau benceng itu jadi kita limbah ke mobil apa kenanya aku juga taubat ini dulu parah kalau benar dikau Tuhan kena terlalu parah kenanya kan jangan ada hinggap jadi justru intinya apa apabila terjadi kebinasaan sedangkan ikam dalam keadaan fakir jangan mengait-ngaitkan kebinasaan kasihan ikam karena sebab fakir aku ini jadi kada pintar saya anu tuh bahari kawanku tuh apa ini jadi aku ini kan jakanya kuitan sugi maka itu juga jaka tidak tentulah sama nasibnya ada tentu nasib jangan tuh ini jadi wah ini jadi jadi aku pun jakanya kuitan bahari duit mungkin kayak itu juga tentulah dulu jadi intinya apapun nang disebabkan keadaan ikam miskin jangan ikam libatkan. Nah, aku ini jadi bungol karena ada duit kita kurang belajar kan duit buku pulpen kita ada duit banknya coba ada langsung sekolah kayak duit dan mau sekolah ke baju kan mau duit dulu baju adalah itu maksudnya kan habis sudah kan wabil hadis dalam hadis Nabi bilang jahadu angkusakum bil jubi wal arsi karena ini urusan hati maka di sini jahadu perjuangkanlah dirimu untuk bil jubi wal arsi dengan lapar dan dengan haus maksudnya apa tergantung pautnya kayak gitu. Orang di sini
mujahadah itu dengan syarat lapar dan haus. Contoh kayak kurencek, nama apa? Nama makan sedikit, awal sembahyang, anak awak lumpuh, kalau mau dari lawan awak. Lalu apa maksud ini? Apabila kita juanglah dirimu dengan sabar, tergantung Allah. Anak pada yang sedikit makanlah, hasil liur ada masih. Jatuh minumlah, jangan jual. Liurnya ada, nang jelas tuh kayaknya sesuai awaknya aja dah. Awak bonon makan gancang, ya sudah. Amun awak harus makan gancang itu mencurigakan secacingan kan? Atau orang bonon makan sedikit, wajar, tapi camilannya benar. Makanan ringan di bak, ada makan nasinya, tapi awak lama. Kali teh, pakau makanan ringan, itu camilan ngarannya. Artinya sini kita aja dalam hadis Nabi kan memperjuangkan diri kita dengan cara lapar dan haus. Maksudnya apa? Supaya nanti awak ikam itu supaya awak ikam ini untuk beribadah nyaman. Itu aja. Kamu gak kanyangan kan itu orang tarawih, puasa. Ya aja bang, sudah makan bencang tarawih ingat ingat. Sedangkan kita hidup ini untuk membuat ibadah. Lalu jadi dengan sabab lapar dan haus. Arti lapar haus itu apa maksudnya? Tergantung kalau ikam itu aja. Ikam 2 piring selesai kan? Ada yang 3 itu kemampuannya. Ini kan harus makan bonol, ini tidak. Semua aktivitas dengan mata hilang sudah. Supaya apa tadi? Supaya disini tujuannya awak ini pada waktu melaksanakan ibadah itu ringan. Ringan. Fa'inna qalba, sesungguhnya hati itu kazar'in, seperti tanaman yang mutu idza kasura alaihi ma. Awak itu, hati itu seperti tanaman yang bisa mati disebabkan oleh kebanyakan banyu. Berarti banyak banyu tinggi mengalir kita membuang modal jadi karasi. Hati kayak tujuan sendiri. Hati itu kayak tanaman, apabila kebanyakan banyu lama tanaman itu mati. Nah kayak tujuan hati kita, kebanyakan makan, kebanyakan minum, berpikir tadi mau satu mas mau maka ada dingin aja mau lagi nambing mau. Artinya apa? Hati mati, menandakan hati mati mengikuti gawian luar. Apabila luarnya pindah kuliah beribadah ya tak. Jadi nama tahu isi hati orang tuh itu jahilnya namun masalah beribadah kuliah hati-hatinya teguh ringan untuk teguh ngejar pada hati. Kalau orang itu sendiri, kalau orang tadi itu dia berjuang dan dua dirinya dengan sabar melakukan makan dan minum semampu parutnya, otomatis sendiri apabila masalah ibadah seperti bagawi dan lain sebagainya, awaknya itu gesit jadi semangat. Semangatnya karena jadi bersemangat karena antara nang dimakan 2 awak sesuai. Mungkin banyak kita ini kan dalam parut kita ada 3 sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga asam berhina. Apabila diisi makanan bina ingat tak kebanyakan banyak bakaluan terus tak lorok bina juga. Nah kalau kita lalu sini menyuruh itu boleh aja sini karena makan karena minum boleh aja. Yang penting awak ikam gairah harus gitu.
Enggak ada suruh pegawai moler, mau awan waktu ada segera kan awak. Tetap. Wabil hadis saya dan dalam hadis Nabi lagi ayat disebutkan alimu it'amakum bidzikrillah. Alimu cicipilah olehmu akan makanan nang kalian berisi. Bidzikrillah paling uyubannya dengan membaca menyebut ngaran Allah. Uyubannya ada makanan di rumah, bawa anak makan dah. Bismillah. Paling uyubannya Bismillahirrahmanirrahim. Kali ingat bang makan dulu pas separuh makan hanya keingatan bacain bismillahi awwalahu wa akhirahu ini paling kuyubannya sendiri alibu it'amakum bidzikrillah. Cicipilah masakan itu dengan didahului dengan menyebut ngaran Allah. Bismillah biar ada sempurna. Bismillah aja ada bismillahirrahmanirrahim lah. Umpama bismillahirrahmanirrahim bagus lagi. Jadi makanan yang dimakan itu kadada nama membawa mudor. Ini nama makanan mudor itu kita ada di lapar suap bismillah ada. Nah itu masalahnya kita tahu lah inilah itulah. Nah kadang-kadang menyebutkan Tuhan kan. Lalu akhirnya apabila sakit aurat berarti sama makanan kan. Tapi kalau ikan bersandar lawan Allah dengan membaca Bismillah dan uyuh, maka walaupun makanan itu tadi topasi, apakah sholat dalam parut ya jadi kadang ulang Allah, mendarat palingan rancak aja kalau orang kalau masuk besek sih. Tapi lo bahaya, ya Tuhan menjam. Apabila kita membaca kata Tuhan itu, pasti kita minta tolong lawan sih. Jadi membaca itu sama kita mengiau, sama mengiau sidin, minta tolong kayak kita tolong pulang tetamu orang kita diawarannya pasti pemarkinya lewat sini beberapa orang. Nah itu juga dengan Bismillah pasti kita minta tolong lawan Tuhan karena Tuhan kita ini kadang kayak Tuhan kurang. Tuhan kita ini ada tapi ada benda. Itu Pak. Ada bapak dan ada batam. Ada di mana-mana tapi ada tempat. Lalu disuruh paling uyubannya bidzikrillah membaca malam Tuhan Bismillah paling Bismillah. Itu apabila memasak apa mencicipi makanan. Wa fi riwayatin dan dalam satu riwayat nama sholatu dan ada pun dikatakan sembahyang itu wala tanamu alaihi janganlah ikam itu mendekati sembahyang dalam keadaan guling. Arti guling itu apa? Yakni min gairi dzikrin dengan sebab ikam kada ingat. Apabila ikam kada ingat panak isu qulubakum maka dekatkanlah olehmu akan hatimu. Maksudnya apa? Dalam sembahyang amaran orang sembahyang itu disuruh ingat. Nah, as-sholatu li zikri ya Tuhan, sembahyang itu mengingat aku. Nanti maksudnya ingat Tuhan ini tergantung ilmunya masing-masing. Kadang-kadang kau sama kayak orang makan tadi. Kadang kau sama ada palut konyol dia tampungnya. Apabila palutnya halus jual. Makanya di sini nanggaran orang sembahyang tuh hatinya kada guling. Hati kada guling tuh terbencaling matanya. Nah, itu hati terbencaling ingat. Nah, ingat. Karena di sini apabila orang itu sembahyang hatinya guling, yakni mingkai didikrin daripada kada ingat karena kasuh maka qulubikum maka itu adalah menjadi maka karasilah olehmu akan hatimu supaya kau ingat. Nah dimaksud ingat ini tadi tergantung ilmu masing-masing. Ada yang kurang sembahyang cuma sekadar fikihnya aja tahu, fikihnya barang diamalkan. Orang sembahyang sekadar fikihnya aja apa? Wajibnya mengetahui akan
kan belajar pikir khusus di pikirnya aja tahu tata cara sembahyang. Sedangkan anggaran sembahyang itu ingatan itu paling jauh sampai ujung saja. Jadi ada mungkin orang sembahyang itu ingatannya tak keluar pada sejadah, apalagi ingatan sandal, ingatan rumah, ingatan kunci, kan jawabannya kalau pada sejadah tak keluar sudah nih, tak keluar. Walaupun sembahyangnya soh, kenapa jadi soh? Karena ini rukun 13 tagawi soh, tapi nilainya ada nilai kada itu maksudnya. Tapi kau ingat kawan tuh, apabila dalam sembahyang kata ingat di luar dari tujuh. Contoh, di anna sholat, karena dimaksud sembahyang itu wala tanamu alaihi, kada guling-guling atas hati itu min kaidi dzikrin, daripada kada ingat. Umpama orangnya beribadah atau sembahyang sekadar pikirnya aja belajar, tapi belajar itu kan lilit sudah belajar, hati itu udah sebujur-bujur belajar, tapi jadi pikirnya belajarnya. Kalau orang pikir ini bayang, yaitu nanti pakaiannya itu dari rukun 13 itu wajib tahunya. Rukun 13 itu dimulai dengan apa, dan diakhiri dengan apa. Terus ulang rukun 13 itu ulang terbagi berapa? Umpama rukun 13 terbagi kepada 3, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, atau ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun fi'li 1 yaitu kan andaknya di hati, hubungannya di hati, yaitu niat. Umpama ini hanya ilmu, ini hanya ilmu, belum memakai lagi, belum hanya rumus. Rukun qauli ada 5, baca Fatihah, baca takbir, baca Fatihah, umpama baca selawat, baca ayat akhir, baca salam, 5, dan tartib. Begitu pula rukun fi'li ada 7, berdiri betul apabila mampu, apabila kada kau berdiri berduduk, apabila kalau berapa bereng, kalau berangkat saja lagi. Sana asal kayak itu. Itu nak kedua pulang kena ruku, ente harus sujud, bukan terlalu sujud, duduk tahiyat awal. Nah, jadi tak 7 jumlahnya, 7 tambah 5, 12 tambah rukun qalbi 1, 13. Nah, 13. Umpama orang ini sadar pikir dia belajar, wajibnya masa wajibnya tahu rukun qalbi 1. Rukun qalbi itu nak dia belajar dasar lilit, belajar ada yang belajar sambil kuring, ada mau sambil kuring belajar ada. Ngaran niat itu wajib di dalamnya ada 3. Pertama qasad, ta'arud, takyin. 3 qasad itu sengaja aku atau aku sembahyang. 1 sudah dari niat, harus 2 lagi itu 3. Nah, qasad, ta'arud ini menyatakan farduha, sunnatkah. Takyinnya pula menyatakan waktunya, zuhur kah asar. Umpama sembahyang maghrib saja aku sembahyang maghrib, sembahyang fardu maghrib, fardunya ta'arud, takyinnya takyin. Itu paling dikit banget dah, sisanya terserah aja lagi mau mengikuti imam, karena Allah Ta'ala yang penting di dalam niat itu nanti jatuh rumah, nanti jatuh masuk. Lalu orang hanya sekadar pikir parah nih, hanya sekadar rukun 13, tapi rukun 13 ini ada siapa kan, bisa belajar ini maksudnya kayak ini lilit, dasar lilit, ada yang belajar sambil puring, belajar sambil duduk, belajar sambil mendengar orang ceramah, ada dasar belajar berhadap. Lalu mau belajar ini akan rukun 13. Nah, 13. Lalu ini mengetahui dalam sembahyang orangnya hanya sekadar pikir warna mengaji, pikirnya aja. Berdiri betulnya belajar, apa-apanya belajar sudah. Lalu pada waktu itu sembahyang orang yang sekadar pikir warna tadi, pikir warna. Ini lilit dulu, tapi orang itu sudah lilit belajar. Lalu nanti dikatakan di sini inna sholata, sesungguhnya dikatakan sembahyang itu la tanamu mingkai dilikir, hatinya ada guling,
Kadulun itu ingat hatinya. Ini orang umpamanya sadar fikih aja mulai. Wajib hati diingat yang kosong. Contoh umpamanya bagi mampu. Berdiri ini termasuk rukun fi'li yang hati tadi. Lalu kan ini hati berbicara, ini rukun fi'li. Nah, pegawai ini rukun fi'li. Itu pulang untung ujar berdiri nih atau duduk untuk berdiri. Ujar hati ini rukun fi'li. Hati ingat sudah ini rukun fi'li. Kata keluar ingatan pada sejarah. Kata keluar kota. Nanti ingat tuh paling kurang kawin seorang sebenarnya bayang, tapi wajib tahu nih rukun apa ngarannya supaya nama ya bang, kamu kan ingat karetnya nama ya bang, ya bang, ada tuh kuring bayang, aku tadi imam menarik nambah tuh, lalu maka takbir, konflik tadi, berdiri betul maka takbir, ya hati sebelum maka takbir, ini anak membaca usalin, lapas ujar hati berdiri betul ini rukun fi'li. Lalu mulut banget sebelum membaca usalin ujar hati tapi tahu rinciannya ini masuk rukun apa. Itu karena B-nya pun niat. Jadi ujar hati niat ini rukun qalbi, harus ada qasd ta'aruf tajir. Ujar hati lah, wajib hati itu. Jadi pada waktu ingat tuh hati ini ada tak keluar pada saja. Ya, ingat tuh ini hanya Allah masuk ke qasd ta'aruf tajir. Dimulai dengan huruf alif, diakhiri huruf ro, ada berita keluar. Itu rukun namanya. Rukun satu, rukun niat daripada rukun qalbi. Rukun fi'li sudah masuk sekali, yaitu berdiri betul. Dua ingatan sudah. Untuk baca ini wajah tuh sunatah, baca ini wajah berdiri juga terus sama terus ada bacaan aja baca itu masuk pulang auzubillah. Nah baca Fatihah ujar hati ini rukun qauli, hanya membaca Fatihah ya wajib ingat dulu rukunnya pernah digawi ingat dulu. Bila kamu kada ingat hanya bagawi berarti kamu mahayal bang sama kayak kamu pulang ke pasar. Kada ada niatan apa-apa dari rumah yang ditukar pulang ke pasar sih jika 5 jam di pasar aja keliling tokonya apa coba lihat. Yang ada tujuan, coba ada tujuan barang ini dari rumah ada tujuan sudah untuk apa sih cari beli lah beli lagi mah tujuannya pas. Jangan betul baca hati orang bicara ini rukun qauli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya ini kan belajar rukun qauli belajar Qurannya lah belajar situ lah untuk rukun qauli baca bismillah. Nah itu sunat aja baca surah sunat aja itu anak ruku umpamanya baca surah Bismillahirrahmanirrahim ila bi quraisy ila fi rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Belum rukuk ingat pulang ini kurang sekadar fikih pada ya sekadar fikih tapi belajar dulu anak rukuk ini baiknya rukun ini gawian rukun ini rukun fi'li hanya Allahu Akbar ingat tadi ingat sudah anak rukuk nggak ada rukuk aja ingat tak. Jadi 3 rukun ini, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, 3-tiganya. Karena pulang untuk rukuk baca subhan rabbiyal azim itu sunat rata. Anak yang tidak ingat pulang ini tidak ini apa tidak ini termasuk rukun fi'li. Sami Allahu liman hamidah. Bukan karena ini baiknya aku sujud sujud.
kalau apa nah rukuk itu kan nah sujud lah mbaknya aku ini mbaknya aku sujud ini anu rukun pilih hanya Allahu Akbar. Rukunya bang kayak apa? Ruku lalakian dan bagian berbeda. Kalau lalakian rukunya sujud bagian lalakian katiak dibuka katiak ini itu parut lawan paha beri berikit lalakian lah. Kalau bagian katiak dikapit dan paha dan parut rampit itu bagian apabila lalakian maka itu obat jadi begini itu jadi kurang sujud itu kayak itu jadi katiak dibuka benar kalau benar ada reksona semar mesem kawan banyak orang semar mesem mesem biasanya kan jadi apabila sujudnya itu lalakian parut itu lawan paha ada berikut kalau bagian paha lawan parut berikut diri kita kan kalau lagi kan takbirnya pula kayak itu juga kamu lalakian katiak membuka kalau bagian kan dikabit ini pembinaan pula takbir katiak dikabit Allah tangan itu memang katiak membuka tapi kalau lalakian katiak membuka sampai kena anu gawe sembahyang tadi pinanduk baik kena tahiyat ini membaca tahiyat ini nak baca tahiyat tak oh akhir nak baca tahiyat ini rukun qauli baca tahu rukun qauli ada 5 anu rukun fi'li 7 rukun qauli bisa tuh wajib kalau anakannya kalau ingat dulu hanya enggak anak tahiyat ingat dulu ini gawiannya nih anu rukun ini rukun ini hanya enggak anak tahiyat ingat ini anu duduk tahiyat dan duduknya rukun qauli duduk loh nah rukun ini duduk ini sudah duduk hanya hati ini rukun qauli pula membaca tahiyat membaca belajar pulang untuk membaca tahiyat yang baca seorang ini tahiyat guru lah jadi katakan guru itu menyatakan bujur ke baca senang karena dibaca Tuhan pasti tasjid-tasjidnya nah itu tadi sampai tahiyat jadi membaca tahiyat baca salawat nah, tahiyat itu salawat dan salam jadi itu qauli tak baca salawatnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita nama baca salawat ingat pula baca salawat ini qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammadin wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Itu bahasa salam ingat pulang salam ini rukun qauli ya ucap salamnya rukun jangan langsung balik muha lawan dada pas dulu arah kiblat ya. Jangan langsung assalamualaikum paling baru pasakan dulu ucap dulu assalam walaupun kehadangan awak di tanah ucap salam assalamualaikum berapa jangan langsung assalamualaikum langsung paling pada kiblat kalau kena mati kita kali ini kan kasihan dong tabuk pasti kubur orang kita kubur orang mana kiblat bujur babantal bujur dan kita tanah sudah apa kain namanya ayat ini dialami sudah apa dibalik-balik lawan tanah ada kiblat sudah tinggal masukkan pas sebagai orang ditutupi apa lainnya kurang aja misalnya ada nama lihat mayat ini berbalik awaknya berbalik kasih orang mampakan ini bangpa seorang apa berbalik kepada memalingi mengarahkan kiblat itu kan apa karena gawean seorang bayang kaituan jadi orang
orang salam itu dada dan muha masih arah kiblat. Lalu dimulai dengan mengucap asnya barang muha dan dada masih kaki kiblat. Ini kata baru lagi muha sudah bapak ini sudah bapak paling pada kiblat. Nih berbahaya. Jadi pada waktu salam itu barang itu muha dan dada masih menghadap kiblat. Assalam lagi tak itu kanan, imba sudah kanan balik pelan assalamualaikum balik pelan kanan begadang pulang nih begadang pulang rasakan pulang dada lawan muha akibatnya assalamualaikum hanya kiri pulang tapi sekarang dulu di halaman di hadapan kayak tujuan ikam tawaf. Apabila tawaf itu dada ini di bahu ikamnya tahereng kiblat di situ sholat atas itu batal sabutaran. Cuma kebanyakan orang tidak akui amun diakui pada mau ulang nambah hati-hati ini siapa? Seorang juga hati-hati kan kurang pak kamu nak sah kamu juga adanya kurang pak ada sah kalau ada kamu juga menanggung kalau ini gak ada sah sembahyang ini menanggung ada kamu masih mah nah itu orang berapa orang tawaf amun naik kan baju-baju orang tawaf itu banyak yang luput biar santai orang tawaf itu biar santai yang penting bahu itu jangan keluar pada segi baitulah kan. Jadi setiap kali nak putar makmuhan ini paling kaki itu ke bahu ada boleh tak keluar banyak situ baitulah orang sini luput baitulah situ pada nak menimpung pun awaknya berputar diputar itu arah kanan diputar makanya belajar awak banyak tuh ada yang nggak mau duit tapi buang duit mah buang duit lah mana uyo mana jaraknya sahnya ada tahu lalunya sih jadi sampai syarat nanggaran orang sembahyang itu apa nanggaran orang sembahyang hati itu karena alaihi yakni menggairi zikir bahwasanya inya hatinya kada guring daripada ingat yakni menggairi zikir daripada ingat karena kasuburuhum apabila ikan karena kau ingat dikarasi hati itu dikarasi supaya ingatnya apanya sebelum apa-apa hendak rukuk ingatkan dulu hendak sujud ingatkan dulu ini hanya sekadar pikir sama sajanya belum lagi lawan ilmu hatinya. Kalau Rasulullah itu beribadah lengkap dengan 3 macam awaknya sesuai ilmu zahirnya sesuai ilmu hatinya sesuai ilmu ruhnya sesuai ada kita anggap ini aja hanya sabutin aja kita baru lagi orang tua baru lagi orang 3 alam di muka ini orang alam 2 dan enggak belum sembahyang berdirinya minta ampun ini lawan Allah bahar khawf ini lawan Allah roja ya Allah ulun anak ibadah ampuni ulun walaupun yang ada dosa atau ibadah ulun ini karena bacaan kada jujur ampuni ulun dulu taubat dulu sambil mengharap Tuhan biar mengampuni biar menerima baru kita gawe bayangnya Allah Akbar tuntung sembahyang jadi hati ini kita pulang hope dan raja takutan kalau amal ini amal non digawe ini ada diterima lalu berharap ya Allah terima amal ulun minta tolong dengan kebesaran rahmat dia apabila ada
sembahyang dalam ibadah nolong gawi tolong ampuni akan tolong tambahi akan anak kurang tambahi nama anu itu hati ulang nambakan nama pandai Bapander, hati nak sembahyang Bapander, tuntung bayang Bapander, anak baca Quran Bapander, tuntung baca Quran Bapander, setiap kali anak beramal hati Bapander, sesudah tuntung beramal hati Bapander, orang bisi dulu mata. Menurut kita, anak baca Quran terkadang belajar membaca balik. Nah, lalu ada pas lagi ilmu luarnya. Nah, lain soal belajar, sambil belajar, nah guru ini kini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Si guru nih, itu bacaan si guru. Dia si guru. Kita mandangan nama gitu. Lalu baca kamu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Tisidin. Bismi Allahnya ada tasdid. Biar kata tapi kencang tasdid umpama sih. Ulangi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa biasa dikatakan akur, berarti masuk aja lawan sini, masuk aja lawan sini saja. Musikan akur, menghadapan kan ada akur saja, berarti ya, dianggap sini masuk menang sampurna lalu nyata ada nyata ada menurut cuma kebijakan siku jangan menjual terlalu longgar. Ini belum muncul karena diluruskan juga lagi. Umumnya jawab ihdinas siratal mustaqim. Kau nih ihdinas siratal mustaqim lurus ya boleh kau. Ada bapak-bapak kalau gini jadi imam nih nak. Ada nama dapat mustaqim. Tertawa orang kira tanya nih orang. Gurunya juga kalau ada urusan juga ya juga nanggung anu belajar. Baru lagi kan kayak Rasulullah Mahyang dengan 3 ilmu, 3 alam sekalian. Mana anak pakai yang di luar sesuai ilmu luar, rukukinya belajar lawan guru kayak apa, dinya berdiri betul lawan guru kayak apa. Itu tak. Itu pulang ilmu hati belajar pulang. Jadi kalau kayak Rasulullah ketiganya awak sesuai yang di luar kada mau bahas ini ada kita tanya padangan belajar mau partisiko. Tuntung belajar, ada mompa pas semuanya mau bilang kayak batis lagi belajar ini cuma mau batis rapat membeli ke rumah bilang kan banyak sudah situ umpama kalau Rasulullah itu pada sembahyang ketiganya awak sembahyang hati sini tempat sembahyang juga roh sini sembahyang luarnya kada terubah hatinya hidup, rohnya hidup ketiganya. Maksud ketiganya itu tadi pikirnya yang di luar tak pakai kan mau ubah tak hatinya tak pakai ilmu hati adanya betul bilang rohnya atau ingatannya jalan terusnya artinya apa ingat roh atau ingatan ini tauhidnya jalan menurunan tauhidnya ingatan orang kawangannya lawan Allah Ta'ala luarnya ada kita ingatan pada Tuhan tapi berdiri sebelah panjang sebelah handap luput lagi ada menyesuaikan ada sesuai lagi makanya sebelum kita menangkap dalam di luar dulu beresakan di luar dulu beres imbas sudah beres di luar hanya ilmu dalam luarnya nama latih luarnya aja nak belajar ini cuma 3 tahun melatihnya aja mengatakan kayak kau guru berdiri hanya ilmu luar tak mengatakan 3 tahun pas sudah muncul ini itu kan ilmu hati pelajari pulang 5 tahun pulang sambil sembahyang sambil buat ilmu hidup pikirnya hidup hatinya hidup 5 tahun tambah lawan tauhidnya bagiannya kalau Rasulullah pada sembahyang itu sudah bertakbir atau ihram luarnya sebagaimana fikih hatinya sebagaimana ilmu hati ingatannya sebagaimana tauhid
ada lagi nanti kan sini awas ini sekadar pikir, tapi pikirnya ada kayak gitu tadi. Pada belajar apa nggak boleh kita gerakan. Pada waktu belajar lawan guru bacaan bagus ya, bacaan guru orang rasa bagus, sudah boleh salah. Lalu baca Al-Quran dalam rumah songanan Yasin, Shin, ada Sin, Shin, Yasin, ngomong Yasin, Yasin. Nah kalau begitu siapa kamu? Kamu adanya orang. Apabila ikam pada teliti, ikam juga. Balung lagi kan ikam. Baru kita hendak ikam bapana dan selalu melihat Rasulullah menikam lawan guru di baru melihat. Nak apa ikam hayal Rasulullah. Nak awak sini aku suara. Nak awak kecuali ikam ada guru ini ikam guru ini kan belah. Belajar nak belajar itu ada melihat karena awak melihat. Karena kau melihat, kamu mau nikah pada melihat nikah pada kau mahayal nah kayak apa aja kan? Contohnya lah, ini oh biarlah, aku bahari umpamanya belajar on guruku, ngajar guruku, pada karena kedua guruku nih, ngajar guruku, aku buku biar kayak ini, ya guruku nih, pada kedua aku lah, karena aku melihatnya, jadi ya aku. Nah, jadi guruku aku masang rupiah kayak ini, aku masang rupiah kayak ini, aku melihat guruku kayak ini masang, guruku ini kan melihat gurunya sampai ke Rasulullah. Nah di sini masang, aku menghadapkan kalau di belakang, belajar itu mata melihat paling mandang, amun mata melihat paling mendangan, terguring, belajar kata, dan melihat aku nih. Jadi aku ini menghayal Rasulullah itu ada jauh dari guruku tadi. Ada jauh dari guruku, karena guruku melihat dari gurunya. Cara mengasah kopi, ya aku ikan menghayal lagi di Madinah, Madinah sana menghayal, masuk kopi ya, Allah Rasulullah Muhammad. Siapa yang menghayal? Adalah bayangannya adalah kalisinya, ada. Ujung iblisnya nanti timbul berulang itu tak? Nah itu lalu kan akhirnya aku ini mana pengasaan kopi ya nah masang kopi aku ingatkan dulu guru masang kopi kayak apa nah aku belajar tadi tau wah dia kan mati di guru hanya rumah ini pas sudah jelas sebijian sini malah nama aja tadi hanya aku masak kayak namanya di rumah atau di tempat saya masak kayak itu bilang kok ingat akan dahulu ingat tapi timbulakan ingat nanti ingat akan si guru ini tadi jenang Rasulullah di Madinah tuh di mana yang seumur lah sejaman kayak kamu nabi itu orang belajar tuh mata tahun kali lalu akhirnya apa? Lalu ujung-ujungnya sahabat karena tak sambung kepada Rasulullah mau biar barang sambung malah nang sama nang kayak sambung nang sama gawiannya pada waktu masa kopiah sebagaimana Nabi Mama masa seperti barang tapi itu kalau sudah karena masa mengatakan dulu guru terima aja ke kopi ya kamu kan ingat aku kalau pasang kopi aku kecuali aku ingat guru tadi nama aja aku memasang kopi hanya aku mama apabila ada ingat aku pada mau pasang kopi aku siapa nak kompati siapa imam itu ikan sembahyang pak beimaman nanggalan beimaman tuh mau umpati nanti umpat ya hanya kayak itu tak belum lagi gawin yang lain masang tapi pun kepada guru tak guru kayak pemasang tapi memasang tapi masukin tapi memajul tapi mereka tahu guru itu jadi takut karena ada gurunya
gurunya malah jari kalau soal belajar oh sini gini hanya soal kayak juga anak masang setape belajar dulu harus pasang kalau tapi pikir sekadar pikir caranya tapi ada tapi ingatan hati ada kosong kayak pahanak wujud 2 kalimat sahah adatnya lah baik kebesuara saya boleh lah ya aku bersaksi jika arti syahadat itu apa arti syahadat itu 2 kalimat syahadat 2 kalimat syahadat itu jumlahnya 24 huruf 24 huruf itu melambangkan 24 jam 24 jam ada kalanya ingat kawan Allah ada kalanya ingat kawan Rasulullah kemana ingat doa Rasulullah tadi yang lalu siku belajar guru baca Quran kemana mengangkat Rasulullah baca Quran belajar guru membaca Quran itu tak boleh ke mana jangan membaca kecuali serong makanya pada waktu baca Quran tuh guru itu diizinkan suara sendiri kayak Pak baca Quran hok kayak Pak baca Quran banyak pas dia ngajari alif ba ta ngajar sini alif di sini ba ini nonton kadang-kadang betampung mas kayak dulu anak belajar tuh betampung mau ada tampung tuh ini karau mana mau anak belajar turunnya karau sudah kan ini bacaan babal ini umpama aja alif ya sebelum ini jadi karena ujungnya apa ini naik musahadah dulu boleh ke rumah kan semua jangan membaca dulu katakan dulu mas Mbah jangan membaca katakan dulu aku dari rumah sendiri naiknya dari sini katakan ini putar nih otaknya supaya jangan dingin ya pambabal itu dingin otak dingin tadi aku masih gini duduk dari situ hayalannya soalnya masuk orang sudah nih anak membaca Quran anak mendarasi ilmu baca itu diulang lalu seorang pada waktu mendaras di rumah itu orang ada melihat gurunya ada tapi seorang sudah melihat bodoh jaga guru siapa nih mempati bayang yang ada guru berdirinya kayak berkaitin apa aja usul benar kenapa guru itu baca Quran bayang guru itu belajar juga sih lawan gurunya ini kan belajar lawan gurunya seorang cuma mana seorang generasinya berapa karena seorang kan guru belajar orang baju itu isi guru antar sama kalimat nambah dan belajar itu bukan ibadah aja orang baju biar ini banyak bilang kita pikir bahwasanya di Susan ini disunatkan memasang baju kayak ini guru contohnya jadi pada waktu guru contoh sama ini enggak tambah aja artinya tuh akulnya khusus kayak pemandangan luput kurang mata arti musyahadah itu apa ikam hendak musyahadah hendak hati kau ingat apabila mata ada melihat apabila ikam mata ada melihat kata Allah ikam toh jadi ingat jalanan ini karena melihat kamu membaca apa ada kelewat kalau orang tuh kayak ilmu apa ada nak minum masuk WC bebasuh apa batu kapas karena Rasulullah tahu sudah 24 jam karena Rasulullah seorang kan mana baca selawatnya jangan sampai itu Rasulullah soalnya baca
selawat, siapa punya baca selawat? Nah menyatakan selawat surat bacaan Rasulullah yang bumi ada siapa? Kalau bebuan ini apa? Masa ugehnya melihat dan hatinya sudah musyahadah, menurut masang baju musyahadah, ingat taruh sudah ada masang kafe, ingat kenapa nyuruh taruh, mana dari yang paling kecil guru, itu lawan guru ini mata melihat paling mandang. Jadi di rumah itu sudah kau menghayal, kau membayangkan suara tuh, ikam coba baca Quran, mau ikam tulis. Jadi guru aku billahi minasyaitonir rajim. Kuih kira kalon kan. Ada nendang. Nah, amun ikam mendangan kulit ke rumah. Pada waktu belajar tadi guru ini kata Quran sudah. Ada kata bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi guru kalau usah ngambilan macam-macam, lurus aja bacaan. Yang penting hurufnya ada aja, ingung-ingungnya. Ini lagu-lagu luput pulang. Belajar tuh. Jadi belajar itu detail dari huruf alif aja kan daun guru. Dibeli ke rumah terus orang hendak mau ulangi, jangan mau ulangi, mau ada dibelikan dulu ingat. Karena ingatan, nah pada waktu sholat ingatan itu guru ini mengajari sesuai gurunya juga, enggak? Gurunya ini memang tidak belajar lawan guru. Maulah gurunya ini mau bawa pada aturan si guru maulah, ada mau. Itu pak, sudah belajar sholat aja lah kan, sholat aja lagi. Mau kayak hawa-hawa ya, hawa-hawa. Beli ke rumah, jadi guru baca alif. Pada waktu mau belajar alif-alifnya aja guru semua rata bulan alif, nah itu ujian subuh aku belajar tuh mantap itu tadi memandang jadi boleh kau ngatur soal yang itu latihan dahulu anak ingat lawan Nabi sebelum ikan kawan ingat lawan Nabi panah lawan si guru dulu. Ini guru yang berkhayal. Rasulullah masih guru ibadahnya jauh. Guru itu ibadah dapat ilmu dari gurunya. Ibadahnya macam-macam. Guru yang ini mengaji lawan ini ilmu yang ini, guru yang ini mengaji lawan ini ilmu yang ini lengkap ilmunya. Seorang boleh ke rumah. Alif ba ta alif ba itu aja yang dapat. Ada orang sebelum membaca menyatakan dulu masih dari kayak apa? Oke itu, aku masuk ke ini, jadi dari duduk situ, dari aku membaca ini untuk menyatakan itu hanya takakur, at-tafakur saatan khairu min alfi sanatin ibadatin. Satu kali ikam merenung, tapi ada renungan itu menghasilkan sesuatu itu lebih afdal ketimbang ikam sembahyang sunat setahunan. Kan sembahyang sunat saya gunakan, ada ingat lah betul uyuhnya iya betul sembahyang sunat sekali gunakan ini mengiau mencari dan harga kau ibadah seorang ibadah jangan ingat belum ingatakan ini di rumah masjid. Jadi waktu di masjid itu dihadirkan di rumah seorang pada waktu seorang hendak ulangi nyatakan dari sini bajunya kayak ini, kopi sini kayak ini, aku tidur sini kayak ini. Wajib kan waktu belajar, makanya pada waktu belajar itu mati jangan bapak jam jam itu kayak mana sama kayak CCTV apabila listrik mati hidup itu rekamannya nggak ada. Nah itu juga paham nggak? Paham nggak? Nah itu rekamannya menikah membaca kita bicara tapi jangan bicara gue harus jadi anak
Betul tak banyak tak bincang. Oh, kan kamu tarik lagi, kan kamu baca lagi, mahal. Apabila ada ingat, ulangi ulang. Di pasar kalau waktu belajar harus betul-betul khusyuk benar deh. Namun itu, kalau kau masuk kayak kan ada orang kayak CCTV itu listrik kada mati hidup tak. Jadi bagiannya mulai ke rumah putar ulang rekamannya Tuhan memberi orang kita otak kita ini rekamannya malah CCTV-nya mata tersimpan di sini timbulakan dulu kayak pegang anak menimbulkan Nabi Muhammad kan guru aja kalau menimbulkan ya tak guru hidup toh dari Nabi Muhammad kan seumur sejaman di mana kamu menimbulkan Nabi Muhammad ya ada menikah melihatlah ikan masuklah pikiran kamu masuklah musim Nabi Muhammad foto pepet percaya kan ikan kau takut pasti menustakan mustahil ikan Nabi Muhammad pulang banyak ininya kau belum buat ayo nah mana pikiran ikan ada berarti pikiran ikan itu hayalan semua nah lalu itu ngapa beli ke rumah ayah apabila kada timbul lagi hayalannya pelannya kan timbul tak boleh pulang ada nambah hendak membaca itu orang kayak pemuha sih belum baca nah, kayak pemuha pada mata seorang itu dan kayak apa suara sini harus tarik seorang mandang hadir di rumah seorang dengan sedikit yang sama hanya membah jadi seorang itu seolah-olah kemana-mana itu lawan sibuk tadi zahirnya sibuk padahal akhirnya jangan saya wujud jadinya mana sih wujud mana Rasulullah itu manusia biasa dulu ya bedanya kita Rasulullah apa kan bedanya kalau beda cuma satu sini bakat Nabi dan itu aja kalau makan sama makan nggak ada untung Nabi kan jadi pengurus nggak mau makan baris pengurus bisa ada orang tahu pesan Nabi yang jadi Nabi pengurus makan nasi karena sekenceng habis banyak di sini mau makan gandum nanti gandum nggak saya baras hanya akal seorang itu mata salah kesalahan kesilaku itu intinya nah itu kan belajar guru itu basic ilmu guru itu ilmu karena itu sih gurunya kan baca Quran dari guru mau ngajarin angka ini berarti gurunya belajar sama gurunya ikan hendak tahu bacaan Nabi menurut guru bacaan guru ikan majikan pada tapi mendengarkan itulah kayak anak-anak paling ringan alif ba ta fa kayak kamu hasilin kayak pas suara sidin hadirkan dulu untuk sidin mau hasilin suara sidin hanya seorang membaca alif apabila akan timbul bayangan di masjid tadi makanya pada waktu nambah hadap itu ya hadap itu ya karena dari hadap itu tadi itulah kamera kita itu malah kamu kita nah lalu akhirnya kena dari segi Al-Quran barang dulu nang lawan guru itu ada kurang setiap kali seorang mutalaah setiap kali seorang mengulang pembelajaran itu di rumah seorang itu ada kalau menimbulkan timbul hadapan membayangkan ini nanti duduknya dibulikan kan bukan yang dihadirkan di sini kan ada siapa yang hadirkannya banyak ikan contohnya India beli ke rumah kena ada jarayangannya kelak nah aca-aca nah ini kayak aca-aca kau jangan bahaya sambil goreng dan goreng sama aja padahal digorengnya apa ada itu orang cium orang berburu ngomong ini kan kayak itu juta ibadah kayak itu juga amal kan mereka amal aja baca sembahyang umpamanya baca sembahyang para seikam bujur terus para seikam itu ikam sembahyang menikam sembahyang tak terima orang paham nggak kalau beli ikam sembahyang tak terima pastikan mau belajar
belajar lawan guru kayak penguru. Lawan guru ini memang harus tegas. Ini salah hadisnya. Ini itu. Jadi pulang sebagai seorang yang belajar ini memang itu bu sebagai musyahadah seorang. Kayak itu tuh. Kalau kena akhirnya seorang sembahyang, bapak tangan sembahyang di rumah seorang mana karena belajar setiap kali belajar mau lagi kata ingat. Kamu kami mengatakan tadi pada soal belajar, mahayal. Guru kan sudah melajari sembahyang, kita mahayal sini sembahyang melajari, kita empati luput, luput. Kalau kamu empati, kembali ada penyebab malah hasil satu rukun satu gawi yang lainnya yang kembali nari kayak anak tertanam di dalam pikiran ini. Jadi anak ingat dua nabi itu memang benar. Seorang baca salawat, bacaan sudah salawat adalah nabi bacaan siapa yang mencari kami satu toh bagaimana ini yang lakukan kamu lakukan atau apa bahaya apa anak yang menang nabi guru sama mereka apa kayak pasang ingat amun orang bisa belajar ke guru ini melatih dalam rumah melatih terus pada waktu belajar tuh mata ada baca tadinya ada tutorial. Jadi setiap kali guru itunya melatih. Tadi guru melatih gini, begini. Tadi guru kayak ini. Hanya kayak ini. Jadi seolah-olah satu detail dari gawean sembahyang itu di dalam pikirannya kadang lepas dari si guru. Gak lepas. Nah itu masuk. Kalau akhirnya apa? Di dalam sembahyang itu kalau selalu ke imam, dan ujungnya apa? Nang itu tadi pulang. Siapa yang tak? Pulang tak? Nah, saya dulu. Makanya belajar itu apik. Lilit baca Qurannya Pak, jangan sembrono seorang. Jadi apabila belajar baca Quran, baca sembahyang, itu kan kita orang wajib seorang mempati, jangan pandang ditakur aja, nggak boleh kayak itu nggak boleh kuat, mau kayak itu. Karena si guru itu, dia melihat gurunya kayak itu tuh, ya kayak itu lah. Nah kayak itu orang apa? Mau tergimpi, mau terdapat, dia nanti. Ada isi tangga orang isi tangga hanya kau kan nanti seorang mana tangganya anak Jakarta pesawat tidak bisa hayal bujung tadi ada bola timbul Nabi Muhammad juga bola wajah tato Nabi Muhammad itu baru semua itu jadi untuk kebenaran ya cium namanya cium kami jalan juga mes aku lah gamis bolang mana berjalan gamis kok nah itu satu tak boleh nggak ini kan si guru itu membawa kan makanya orang beramal apabila orang guru terima apabila beramal kan orang gurunya ada ilmunya hati ada ilmu ada guru boleh beramal kan beramal aja kada awam lapas tangan kada kosong aja tetap terus sembahyang sunat jangan orang tuh ada belajar sembahyang sunat gurunya mengajari umpama kayak di berdirinya apa melihat kawalah banyaknya bujurkan sembahyang kenapa
karena ini belajar si guru ini kayu sebilang yang sunat jadi fleksibel batis ini lumpur jadi batis jadi sunat kan seorang kalau menggawe kayak itu lalu langsung bayar benar mau nikah kali suami belajar apa nih kan aku punya pengetahuan guru dulu ada mau masuk mau nikah aja nang itu kadang guru nggak ada mengajari umpama kadang belajar nah contoh hikam nih kadang mau kadang belajar baca Quran dua meja kayak hikam aja jadi baca Quran alif nah kayak ini hikam gimana hikam merekam kawan yo mau meningkatkan bahan kan kayak penduduk sini kayak awak sini mah datang bapak jalan mau itu mau cak sudah tidak nah itu macam nabi gitu jadi kemana melihat para ulama bahar itu para awliya itu di 10 aja berarti mau guru ini kelakuannya nih sama di atas dari sekali itu benar kalau akhirnya ya kan langsung bayang salah satu membaca dua syahadat salah menyaksi seorang siapa saksi sadar untung asyhadu alla ilaha saksi kepada Tuhan dan Taala dan Nabi Muhammad Rasul sekadar untung aja membayang paling lawas 10 menit kali 5 waktu 50-an saya semalam habis sudah ngubur tapi nanti maksud syahadat itu artinya apa? Ingat 24 jam ada kau ingat dua Tuhan kan dua Nabi kan ada kalanya lawan Nabi kan ada kalanya lawan Tuhan itu orang banyak ilmu kita kalau sampai banyak lawan Nabi nya kan ada yang boleh karena wujud nah Al-Qurannya pelajari sepupunya dan pulang pada waktu belajar ada yang bujur-bujur juga dan di bawah itu di rumah itu mau praktek tadi guru kayak ini tadi gurunya berdiri kayak ini hanya berdiri tadi guru mengkata takbir kayak ini enak mengkata takbir ada yang tadi ingat ada boleh mengkata takbir coba pelatih bahasa bagaimana pulang minta ampun lo astagfirullah artinya para penjaga astagfirullah soal tadi mau ulang ingatan dari sini maka takbir ini sudah pas ingatannya sesuai pada waktu belajar hanya angkat jadi satu rukun sempurna lawan 10 satu rukun baru wujud nah persis melihat seorang melihat dan pulang seorang sembahyang terus ini menakur ini salah tangan kayaknya itu sini menakur pas hendak seorang Allah Akbar sini ada menakur tangan sini punya sini tabur lawan tangan orang sini sudah sekali mencontoh kayak ini batis ada perumahan sini di batis kok mau sini ada juga anu sini kau mulai anak aja saja bagaimana kalau si tampar ini bro nggak malah ini baginya nah itu kunci lah paling kurang dulu kita kurang ada guru-guru untung tapi pada waktu belajar itu mata taringannya jangan 1 detik pun jangan sampai lepas lah kalau melihat apabila kembali melihat berarti sama untung macam sadar tapi kada paling kurang umpamanya membaca Quran pada waktu mengulangi membaca Quran itu banyak ingat banyak guru mulai dari sehalaman kayak apa masih kayak pesuara sendiri hanya suami di rumah kena mengulangi makanya pada waktu itu harus taringan minta tulian ambil kan muka terbit petang pumas kan dulu orang belajar itu petang pumas bodoh ya kan jadi matanya sigar nah itu yang boleh ke rumah hanya kayak itu ada boleh membaca ingat apa dong dari Al-Quran masih dari sini apa ini dari sini pas belajar sini belajar huruf ini duduk sini kayak ini untung sini kayak ini mencontohkan suara sini kayak ini nah seorang tahu dalam suara hanya mambah hanya itu belajar detail apabila kau detail kurang mengamati pun kau memandai
sini sudah. Mana namanya Rasulullah? Kenapa dah melewati sini ini? Musuh orang ketemu Nabi lewat siapa? Orang langsung hadap orang. Ada awak. Mananya mah? Nabi duduk di ujung situ, topepet pecahnya lah. Betapa? Kamu si guru, si binando. Di orang topepet, kamu kunjung dan Nabi Muhammad dan Nabi Hidir kan? Manggulang amas kan? Itu tahu, lancak pada musuh orang apa? Aku jangan menghadap Nabi Muhammad bin Salawat. Mana kan cipta, mata baca, tapi pikirannya mana ada tahu. Noh, duduk aja kok. Jangan mamanya terguling, menjurat ngabulang. Saya nggak gigi, mata ayah. Ada orang dia, ada orang tak banyak bicara pada bapak. Itu orang tak jujur, enggak. Seorang bapak yang baik. Memakai buahnya, kenapa? Ini orang sudah kebiasaan. Karena ini melihat Nabi pada sembahyang menyukai lawan gurunya, nandu dirinya. Dan Nabi ini Nabi nandu. Jadi melihat Nabi mana kali siapa mengunjung lah benar ukuran nggak nandunya harus orang. Itu Nabi Muhammad kebaca ada. Kalau baca Nabi Muhammad, aku ya minta aku nengok ini pulang, bicara aja pulang. Nabi Hidirnya Nabi begamis ya pikiran kamu terlalu apa memilih Nabi begamis bahari itu kan ada mesin jahit tahu lah jadi kulbut wayah ini mesin jahit ada sablon ada Nabi Hidir bisa jadi atau pepet bajunya tuh sablon mau bagi zaman ini kamu tuh pikiran tak apa pikiran ikan itu tak boleh ke zaman bahari nama unta perang pasir ini perang pasirnya terlihat jadi kadang sugih pada Indonesia ini butuh 1000 tingkat 200 tingkat nama tandus itu menjadi bagus apalagi nabi anak sini tope Hawaii kan benar itu legal nah kalau seorang tuh kali misi apa kalau seorang tuh ada nangka itu toh gawian seorang ngebantu seorang tuh ada misi radar sudah jangannya orang tuh termasuk orang ada misi sinyal lah kau menangkap benar tapi melalui latihan kayak tadi latihan banyakannya kamu juga pernah melatih situ ya karena orang datang ziarah bulan contoh ziarah kemana ziarah bukan tapi puluh ziarah kada ada sebut-sebutnya kada ada hatinya nang rasa kontak pulang kubur deh kenapa? Nang sudah mati ini tadi nyai sobat lihat begitu nah lagi hidup bagi sobat kontak amun orang yang sudah kontak lagi hidup mati orang toh soal pendapat itu nama adanya bayangan kayak nyata berbahaya aku ini ada orang bayangan lah amun ikan datang ke kuburan orang sudah mati 20 tahun ikan bayangan bayangan yasin tahanan tak muncul tak balik ada hati kami tak bayang lawan anak kubur 2 tahun ada itu juga begitu kan sebenarnya waktunya waya minta mudah-mudahan berpahala dan sedikit Bapak Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan lagi janji dunia akhirat Allah itu bagaimana di musim ada dengan mudah sebelah surga sebagai akhirat dan berfatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala nabiyina tawil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta Allah bi nuri syamsika bila abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adana ma wasa'u ilmullah.
Ya.